Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Bacaan Injil diambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada ungkapan yang mengatakan mulut tidak terbakar mengatakan api. Ungkapan ini relevan dengan kondisi yang terjadi khususnya dalam kehidupan bermedia sosial. Orang sering tidak peduli apa akibat tulisan atau kata-kata yang dicantumkan atau di-share di media sosial. Ujaran kebencian dan berita bohong sudah seperti dilegalkan dalam membuat berita. Orang sering bersumpah atas nama Tuhan untuk membenarkan diri. Orang menyebut nama Tuhan Allah tidak dengan hormat. Hanya tersandung kakinya sudah menyebut nama Tuhan. Terkejut melihat sesuatu, sudah menyebut nama Tuhan. Pada permenungan hari ini, Injil Lukas menyapa kita dengan mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kutipan Injil ini menegaskan bahwa kita harus sungguh-sungguh memanggil Tuhan dan melakukan perintahnya. Kita tidak perlu mengucapkan seruan-seruan kepada Tuhan tanpa bukti perbuatan baik. Kita tidak perlu memanggil Tuhan dengan suara keras hanya untuk didengar orang bahwa kita sedang berdoa. Kita tidak perlu pakai pengaruh suara memanggil Tuhan tanpa menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Kita tidak perlu memanggil Tuhan kalau masih mengandalkan dukun dan lain-lain. Hendaknya kita cepat berpikir namun lambat untuk berbicara. Artinya kita harus merenungkan setiap ucapan perkataan kita, karena kata yang keluar dari mulut kita akan mencerminkan siapa diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Lukas juga pada ayat 43 mengatakan, tidak ada pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik,
dan setiap pohon dikenal pada buahnya. Ayat 44. Dalam keluarga perlu kita pahami bahwa kita sebagai orang tua harus tahu bahwa baptisan yang kita terima, kita telah memperoleh martabat baru, yaitu disatukan dengan Kristus dan mendapat 3 tugas. Tugas yang pertama adalah sebagai imam. Sebagai imam dalam keluarga kita, kita sebagai orang tua harus menyerahkan diri kepada Kristus dan kita diurapi dalam roh dan dipanggil untuk menghasilkan buah roh. Dengan tugas sebagai imam, perlu kita bertanya kepada keluarga kita masing-masing. Apakah keluarga kita sudah berpartisipasi dalam kehidupan sakramen? Apakah keluarga kita sudah mengikuti liturgi ekaristi setiap minggu? Apakah keluarga kita sudah mengaku dosa minimal 1 kali setahun? Jika belum, mari kita mulai. Tugas yang kedua adalah sebagai nabi, di mana para keluarga diharuskan mewartakan kebenaran Kristus. Dalam tugas kita sebagai nabi, apakah kita sebagai orang tua telah mewartakan sabda Allah dalam keluarga kita? Sebagai orang tua, apakah kita sering membicarakan Allah dalam keluarga kita? Jika belum, mari kita mulai. Dan tugas yang ketiga adalah sebagai raja, yang artinya mengalahkan kerajaan setan dan ikut menegakkan kerajaan Allah. Dengan tugas yang ketiga ini, apakah kita sebagai orang tua telah sanggup mengingkari diri dan dapat hidup suci mengalahkan dosa dalam diri kita? Apakah keluarga kita mau ikut bekerja sama melayani persekutuan gerejani sesuai dengan rahmat dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Jika belum, sekali lagi mari kita mulai. Saudara-saudari terkasih, dengan mempraktekkan ketiga tugas ini, maka pundi-pundi rohani kita akan pelan-pelan terisi. Keluarga kita akan semakin mampu menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Keluarga kita akan sama seperti pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Keluarga kita akan sama seperti orang yang mendirikan rumah, meletakkan dasarnya di atas batu, dan ketika datang air bah dan banjir tidak akan tergoyahkan. Keluarga kita akan kuat dalam iman dan pengharapan. Mari kita seluruh keluarga dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas kita sebagai imam, nabi, dan raja, dan sungguh-sungguh berseru memanggil Tuhan dan tanpa syarat berpasrah akan kasih Tuhan. Dengan demikian, jika terjadi masalah dan persoalan dalam keluarga, kita bisa atasi dan bisa kita lewati walaupun penuh rintangan. Amin.